Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar Pak Taufik? Sehatkah pagi ini? Kabar baik. Saya Alhamdulillah. lagi di Jogja nih. Kebetulan sarapan di Coto Makassar, Bawang Karaeng ini. Ya, Waduh. di Jogja asrama sarapannya mahasiswa coto Makassar. Makassar, Pak. Iya, di asrama mahasiswa ini. Kebetulan jualannya Oke. di depan asrama mahasiswa. Iya, Waduh. iya. Mau deklarasi juga kah Pak Taufik? Wah, saya sih tidak terlibat deklarasi. Saya tetap ada porsinya sebagai dosen yang mencerdaskan. Wah, itu dia. Wah, itu Gitu. netral tuh Pak ya. Iya, iya, iya. Mencerdaskan bangsa itu tugas kita Pak ya. Iya, iya. Baik. Mengganggu waktunya Pak Taufik pagi ini kita bicara Oke, di oke, LDS silakan, pagi. silakan. Soal judi Iya, online iya. Pak. Ini menarik karena juga menjadi salah satu persoalan di masyarakat hari-hari ini. Selain pinjaman online ada judi online juga. Ya, Kemarin sudah dengar berita soal ada artis yang dilaporkan karena iya, iya. mempromosikan judi online Pak. Wulan Guritno, ya dan Yes, kawan-kawan. betul-betul. Secara hukum itu bagaimana Pak? Ketidaktahuan bahwa Eh, yang di-endorse selama ini eh, adalah situs judi online. Ngiranya ya, adalah ya, game online. Itu dari hukum seperti apa Pak? ya. Jadi gini, hukum itu pemberlakuannya kalau untuk ada 3 prasyarat hukum itu. Satu, pemberlakuannya itu menganut asas fiksi hukum. Apa itu fiksi hukum? Ketika sebuah undang-undang sudah digedok, maka semua orang, apakah dia di gunung, apakah dia di pinggir laut, ya, ataukah dia di tengah hutan, dia dianggap mengetahui bahwa peraturan itu sudah berlaku. Ya, itu yang pertama, fiksi hukum. Lalu wilayah beredarnya hukum, jangkauannya itu mengenal asas nasional aktif. Apa nasional aktif? Hukum itu berlaku dimanapun warga Indonesia itu berada dan dia akan mengikuti. Hukum itu mengikuti. Kalau kita lagi di Belanda, kita melakukan kejahatan menurut hukum Indonesia, ya kita dihukum, ditangkap di Belanda, dibawa ke Indonesia. Nah, terhadap Wulan Guritno dan kawan-kawan, saya meyakini tidak mungkin tidak tahu, karena seorang artis itu pasti kontrak, ya. Artis itu pasti memakai kontrak. Di situ disebutkan berapa durasi waktu, berapa bayaran saya, hak eksklusif saya dan sebagainya. Karena seorang artis mempromosikan iklan, katakanlah ini seperti almarhum, ada 2 yang almarhum tapi iklannya masih tayang. Satu Mbah Marijan, yang satu Dalang Kondang, Dalang Ki Mantep Sudarsono. Ya. Okay. Pak Mantep ini punya catatan khusus, saya diberi wayang tataan dia Kresno. Nah, biar saya jadi Kresno Buto, ngomong lancar, berwibawa. Itu saat itu begitu. Oke, kita kembali ke Wulan Guritno. Nah, artinya kalau mendasarkan pada asas fiksi hukum dan nasional aktif, tidak ada celah bagi saya. Okay. Ya. Dan hukum itu tidak mengenal disparitas. Apa itu disparitas? Wah, ini karena artis, ini istrinya wali kota, ini anaknya konglomerat, jadi nggak boleh dicanggung hukum, nggak ada. Okay. Yang mengecualikan Wulan Guritno atau yang lain itu cuma satu. Apa itu yang mengecualikan? Kalau dia itu gila. Diaturnya di mana? Pasal 44 KUHP. Jadi di pasal 44 KUHP itu seseorang bebas dari hukuman kalau dia tidak cakap hukum, ya, tidak cakap hukum, dia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Oke. Baik, jadi tidak ada Jadi alasan celah ya Pak ya? Tidak ada alasan celah karena tidak tahu. Ada 4 syarat orang bisa dihukum itu. 1, dia sudah dewasa, ya. Kemudian yang kedua, dia melakukan perbuatan melawan hukum, ya. Kemudian dia memenuhi syarat untuk bisa dihukum. Dan yang keempat, ada hukuman untuk itu. Maka undang-undang mengecualikan di pasal 44 KUHP itu, kan dia tidak cakap hukum, otomatis tidak bisa dihukum. Jadi yang pertama itu bicara dia subjek hukum dulu. Oleh karena itu hukum kan selalu bilang barang siapa. Berarti itu menyebut orang itu. Ketika menyebut barang siapa, ya, melakukan satu perbuatan yang melawan hukum, maka dia layak dihukum. Nah, ini menjadi tidak fair. Mohon maaf, kalau saya menghubungkannya misalnya dengan undang-undang anti terorisme. Nah, ini kan aneh. Undang-undang anti terorisme ini kita menyumbang kepada sebuah organisasi, yayasan atau badan hukum lain selain yayasan. Nah,
kita ini dijangkau membantu terorisme. Kan tidak fair namanya begitu. Jadi sama sebenarnya konsepnya. Ketika sebuah peraturan ini diberlakukan, maka berlaku asas fiksi hukum. Fiksi hukum itu artinya semua orang, dia sekolah hukum atau tidak, semua orang dia ada di gunung, di pantai, di tengah laut, atau di daerah yang tidak ada sinyalnya, ya, nah dia tetap harus mengerti bahwa ada hukum yang melarang. Nah, judi itu kan melarang. Jadi kalau artis nggak mungkin kalau tidak ada dengan kontrak itu loh, Mas. Tidak mungkin tanpa ada perjanjian. Pasti ada janji dulu, ada tanda tangan dulu sebelum pasti akan dong, mempromosikan. tidak mungkin masa Pak Taufik tolong promosikan ini rekaman saja. Iya, tidak mungkin lah saya tanya lu promosi apa, kan begitu Mas Wijo, ya. Bahwa kemudian perjanjian atau kontrak dengan klien itu tidak diketahui, suatu hari kemudian ada persoalan hukum seperti yang ini. Apakah itu bisa dijadikan dalih atau alasan untuk mengelak dari tudingan ini, Pak? Saya pikir tidak bisa karena hukum ini nanti cuman begini, hukum itu kan ada peran-peran di dalam hukum ketika orang melakukan kesalahan itu apa. Kalau di dalam bahasa yang sangat populer, bahasa Inggrisnya itu aktor intelektualis. Jadi dia pelaku utama atau bukan. Dia kalau dalam bahasa dia inbrechen yang melakukan pelaku itu orang yang disuruh melakukan pelakon itu pelakunya dan itu serta. Nah, dia di bagian mana dari itu, apakah dia pelakon, atau pelakon gitu. Nah itu hukum nanti yang menerapkan. Cuman kalau tadi pengantarnya setuju waktu pertanyaannya ke saya tadi bahwa mereka akan dijadikan ini menjadi tidak fair. Jadi seolah-olah dianggap mereka ini aku nggak benar, sebutkan dulu itu persidangan. Oke. Nah, dan itu diperiksa juga belum kalau dari pernyataan Mas Bujo kalau mereka mendistribusikan tentang distribusi menurut saya nanti hukum itu menemukan di Indonesia itu terjadi namanya disparitas dana, padahal undang-undang itu mengatur pemberlakuan itu harus bersifat one for all mechanism atau aturan itu berlaku untuk semua dengan pelanggaran atau kejahatan seperti yang ada di dalam. Baik. Pak Taufik, mohon maaf kurang begitu jelas suaranya ini. Kita beralih ke WhatsApp, boleh Pak sebentar izin? WhatsApp ya? Iya. Ini suara saya jelas nggak? Oh, yang ini sekarang sudah. Sekarang sudah. Pak, jelas. Jelas Pak. Tadi agak sebentar putus-putus. Oke. Oke, saya ulangi Pak ya. Tadi harus tidak ada kata tidak tahu tentang persoalan hukum dan pasti akan kena. Dalihnya juga begitu. Termasuk juga soal kontrak itu juga kemudian hari ada persoalan hukum itu nanti akan dilihat di persidangan. Seberapa peran dan lain sebagainya. Oke. Ada juga yang mempertanyakan Pak, ini kan karena alasan daripada artis ini mereka beranggapan artis-artis lainnya juga ikut mempromosikan tidak ada masalah sebelumnya, sehingga mereka merasa nggak apa-apa lah, sah-sah saja dan aman-aman saja sepertinya. Tapi kemudian hari Baraski menyatakan ternyata itu adalah situs judi online. Ini bagaimana ya Pak? Apakah memang untuk artis ini ada kesulitan untuk menindak mereka? Padahal sebelumnya juga sempat ada selebgram daerah itu lokal di Ngawi atau mana juga diringkus juga. Tapi untuk ukuran artis besar itu seringkali ya seperti ini Pak, jarang ada yang berani menindak. Ya, nah ini aneh ya. Jadi tidak diberlakukan, semua orang dianggap tahu namanya fiksi hukum. Hukum itu nasional aktif, pemberlakuannya mengikuti semua warga negara di Jakarta, di Ngawi dan sebagainya. Dan yang ketiga bahwa hukum itu menganut one for all mechanism. Jadi satu aturan dipakai untuk semua perbuatan maupun hukum. Nah, kalau kemudian nanti itu mereka tidak ditersangkakan, berarti kan alasannya malah menjadi kuat. Loh, dulu teman saya juga seperti ini kok tidak, sekarang kan tidak. Hukum itu kan begini. Penindakan hukum itu kan bergantung pada dua. Kapan diketahuinya peristiwa pidana itu? Peristiwa hukumnya itu mengandung unsur pidana, diketahuinya kapan? Kalau hari ini yang dulu melakukan perbuatan sepanjang undang-undang itu dulu sudah ada tentang larangan judi. Jadi begini, judi itu kan sesuatu yang terlarang, otomatis mempromosikannya, menjual belikannya, mentata niaganya, melariskan dengan cara media apapun. Juga kalau termasuk. mungkin selebgram,
Iya, itu termasuk nggak boleh. Sama juga korupsi itu, maka ada pengertian korupsi itu deliknya delik suap, delik gratifikasi, ya, menerima pemberian secara gratis, kemudian pemerasan, itu nanti tergantung peristiwanya hukum itu masuk kategori apa, delik itu kejahatannya termasuk kategori apa, kategori mempromosikan, menjual belikan, membuat terkenal, atau kategorinya justru dia mendorong masyarakat untuk menginisiasi membeli. Nah, kalau saya melihat dari sisi lain, justru masyarakat tertarik membeli itu karena memakai artis. Dan penjual judi online ini sudah tahu artis itu lebih populer untuk mempromosikan barang. Makanya partai politik, mohon maaf itu musim partai politik itu kan seperti iklan juga. Dia pasti lebih suka kalau artis masuk partai karena biaya iklannya lebih murah. Nah, sama kalau di dalam sebuah jualan dia mempromosikan dengan artis itu, targetnya yang lihat lebih banyak, yang tertarik lebih banyak. Jadi kalau tidak tahu nggak mungkin, karena itu semua diikat kontrak. Artis kita itu yang profesional, yang nasional itu pakai kontrak ya. Artis yang tidak pakai kontrak itu mungkin figuran ya, yang gambarnya sepintas tampil. Tapi kalau dia sampai mempromo, itu pasti punya manajemen Pak ya? Pasti punya. Oke. Balik lagi tadi Pak ke manajemen sebelum ke tadi Menkominfo. Mereka bilang katanya ini adalah kasus sudah pernah atau kasus ini sudah di 2020 lalu. Ya, 2020 lalu kemudian hari ini dipersoalan. Delik aduan atau pidana semacam ini kadaluarsanya berapa lama ya Pak? Kemudian hari ini diungkit kembali. Iya. Oh, gampang itu menjawabnya. Jadi kalau ancaman hukumannya itu 7 tahun, daluarsanya itu tinggal dikalikan 3 gitu loh, 21 tahun. 21 tahun. Jadi bukan, misalkan ancaman hukumannya 2 tahun, itu bergantung ancaman hukumannya. Jadi misalkan sebuah peristiwa pidana ancaman hukuman 2 tahun, berarti daluarsanya itu adalah 6 tahun. Nah, kalau judi itu di atas 4 tahun, berarti daluarsanya 12 tahun. Wow. Jadi nggak ada kata daluarsa. Oke. Jadi masih relevan kalau Asosiasi Muslim itu melaporkan hari ini artis-artis itu Pak ya? Ya sangat. Dia punya legal standing. Kan ini perbuatan bukan delik aduan. Jadi pidana itu dikenal 2 secara garis besar. Pidana aduan dan pidana biasa. Ini pidana biasa. Siapapun boleh melapor kalau ada sebuah peristiwa kejahatan. Kalau aduan itu pencemaran nama baik, kemudian pencurian dalam keluarga, perzinahan, nah itu delik aduan yang dirugikan yang melapor. Kalau ini delik biasa itu siapapun yang mengetahui peristiwa ini sebagai kejahatan, dia pasang judi atau tidak, dia harus melapor ketika tahu. Oke. Baik. Oke, sekarang bola ada di Barreskrim Pak Taufik. Kita menunggu katanya pekan ini akan dipanggil artis-artis itu. Apa yang mau disampaikan ke aparat Pak untuk kasus judi online yang dipromosikan oleh artis ini Pak? Jadi begini, masyarakat harus sadar ya, jangan membebankan persoalan ini hanya kepada ahli hukum. Misalnya Pak Taufik bagaimana? Sering kalau saya bikin status di Facebook begitu, ya kalian ini warga negara, untuk melapor kejahatan kan tidak perlu harus sekolah hukum, punya ijazah. Jadi siapapun harus melakukan praktek mengaudit hukum itu memonitor perjalanan polisi di dalam menangani kasus ini. Kewajibannya apa ya? Seperti ini, ruang publik ada acara talk show seperti ini, ya. Kemudian bikin status di Facebook. Yang paling cerdas ini nasihat saya, organisasi massa Islam atau organisasi kemasyarakatan mengirim surat kepada kepolisian untuk supaya perkara ini dilanjutkan. Rame-rame ngirim Muhammadiyah NU, ya kan, apalagi sekarang Muhammadiyah NU bersatu di bawah Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ini kan luar biasa, ini saya sujud syukur itu ya. Sujud syukur Muhammadiyah sama NU bersatu ini hajar itu. Kalau memang kita ini dilahirkan untuk khalifatul ard dan kita menyeru kebaikan, ta'awanu 'alal birri wa taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, ya kita harus bahu-membahu. Jangan, saya itu paling tidak suka kalau bikin itu Pak Taufik ini bantulah, memangnya seluruh Indonesia itu Taufik saja yang bisa ngomong begini. Itu yang saya tidak suka. Terus kan tidak suka orang memuji-muji saya gini, aduh kalian ini namanya bukan berdakwah. Itu ya Mas ya.
Harus semua Jadi, bergerak sesuai dengan bidang semua dan bergerak. masing-masing ya Pak ya. Iya, Oke, betul. baik. Jadi fix kalau ini harus dan perlu dikawal Harus supaya kepolisian harus juga dikawal. nama-nama yang Iya. dilaporkan artis-artis itu jangan sampai kemudian kan kemarin juga pernah kalau nggak salah Pak dikembalikan ada yang bahkan uangnya itu karena para artis ini merasa sebagai korban tidak tahu bahwa ternyata yang dipromo itu adalah situs judi. Itu secara hukum pada akhirnya kan juga tidak diapa-apakan juga Pak artis-artis itu Pak. Dan ini Mas Pujo jahatnya apa, korban judi itu kalau dilihat uangnya itu pasangnya di bawah 100. Artinya yang pasang judi ini orang miskin. Bukan orang-orang menengah ke atas, itu jahat banget itu. Penyelenggara judi itu jahat, yang ikut mempopulerkan itu juga jahat gitu. Mas Pujo. Jadi nanti Mas Pujo juga audit lagi setelah peristiwa ini. Setelah peristiwa ini nanti wawancara saya lagi, kita monitor tindakan polisi itu sampai gimana. Siap Pak. Terakhir Pak Taufik, tadi kami selipkan juga ada rencana Menkominfo Pak Budiari yang kemarin dalam rapat kerja bersama dengan DPR sempat merencanakan katanya artis ini yang mempromosikan judi online ini katanya mau diangkat sebagai duta anti judi online. Tanggapannya Pak Taufik? Ya. Wah, menurut saya bagaimana anti judi online, orang dia brengsek kok jadi orang anti judi itu ya moralnya bagus dulu. Kalau dia terima pekerjaan apapun tanpa melihat asal usulnya ya moralnya nggak bagus. Jadi duta itu satu harus memiliki moral force, modal moral yang bagus. Yang kedua, duta, namanya duta itu pasti punya kelebihan. Misalkan dia menjadi tokoh masyarakat yang disegani. Dan yang ketiga, tentu dia tidak punya PDLT. Ya. Apa itu Pak? Prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela. Nah, iya, dia tidak punya. Itu syarat mendasar bagi seorang duta ya Pak ya? PDLT. Betul. Nah, tapi kan ini lucu, orang bekas pecandu narkoba kayak Sleng dijadikan duta. Aduh, dan masyarakat akhirnya kan meniru. Nggak apa-apa, Sleng juga dulu pecandu narkoba. Itu yang karena katanya kalau sudah pengalaman tuh dia bisa cerita gitu Pak. Iya, tapi kan tidak harus jadi duta. Tidak harus jadi duta. Harus jadi duta. Saya bacakan statement kompletnya Pak Budi. Kalau bisa kita bina aja menjadi duta anti judi online. Biar prosesnya di penegak hukum polisi memanggil dia. Kalau dari kita bisa bina menjadi duta anti judi online begitu Pak. Ya, kalau saya orang yang sudah banyak berbuat jahat, merugikan masyarakat banyak dibina. Bina tapi tambahi dua kata sakan, bina sakan itu. Ya. Betul setuju saya. Di wacana ini ngada-ngada aja Pak ya. Mengada-ada aja. Iya. Ya mungkin beginilah Mas, rasa toleransinya, rasa enggan kalau dia terkenal itu sangat berpengaruh. Coba buktinya si kasusnya. Misalkan artis Nikita Mirzani, dia kan sebenarnya dulu masuk pusaran artis yang jual beli apem lah itu. Tapi tiba-tiba dia dekat dengan kepolisian, ya. Nah, jadi beberapa kasusnya tidak bisa dinaikkan, bahkan ketika menangkap pun memerlukan ratusan polisi pada saat itu. Ketika dia punya koneksi tadi ya, kedekatan koneksi dengan aparat juga. Kalau yang kasus ini Pak, yakin akan bisa terus juga lanjut untuk dikawal ke proses selanjutnya? Kalau saya optimis ini lanjut sepanjang ada dua. Satu, masyarakat melakukan penekanan, ya. Yang ketiga, kita memiliki polisi-polisi yang baik. Itu saja. Oke, baik. Ya, masyarakat melakukan penekanan, maka polisi-polisi yang tadinya jelek itu akan jadi baik, malu gitu loh misalnya. Gitu, Mas Pujo. Baik. Mudah-mudahan harapan kita sama-sama Pak, karena ini ada harapan juga mudah-mudahan. Terima kasih banyak Pak Taufik. Pencerahannya pagi ini. Selamat melanjutkan kegiatannya. Sukses selalu, sehat selalu. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, demikian bincang kita dengan Pak Dr. M. Taufik, SHMH.